nelpon, lu jangan pacaran sama sembarang cewek, apalagi sama si Mawar, jangan dah katanya. Mau dibawa ke tuanku, ininya siapa, suruhannya si Mawar. Nyokap gue juga didatengin lagi sama 3 makhluk itu, nah cewek sama 2 tuh tinggi gede sama yang gak ada palanya. Dan konon ceritanya kalau telur bebek busuk ini udah ketanam, udah keluarga gue bakal belangsak sampai seumur hidup. Kamu suruhannya siapa? Disuruh siapa? Disuruh sama keluarga. Dikasih duit berapa? Assalamualaikum, halo semuanya, para teman tidur semua. Jumpa bersama gua, Entong AWR, yang bakalan jadi host pada konten kali ini. Sebelumnya, mohon maaf untuk para teman tidur yang menonton video ini. Sebelumnya, Mas Wok berhalangan hadir. Gue yang bakalan gantiin nge-host kali ini. Oke, pada malam kali ini gue bakalan mendatangkan narasumber yang mempunyai cerita horor cukup menarik. Oke, langsung aja gue sapa. Ini dia, Bang Ijul. Halo. Halo Bang, apa kabar Bang? Alhamdulillah sehat. Kenalin nih, para teman tidur. Ini Bang Ijul. Oke, Bang Ijul, lu punya cerita horor apa nih Bang? Yang bakalan mau disampaikan ke para teman tidur? Kali ini gua mau menceritakan cerita horor gua di zaman 2016. 2016. Jadi ceritanya itu gua awalnya disinyalir kena pelet. Ujung-ujungnya gua mau disantet. Wah, menarik juga nih ceritanya nih. Oke, masih penasaran? Pasti penasaran kan para teman tidur semua? Oke, langsung aja pasang headsetnya. Fokus, kita dengerin ceritanya. Oke, gimana Bang Ijul? Cerita awal mulanya tuh Bang. Boleh diceritain ke para teman tidur. Oke, itu ujungnya ada di 2016 ya. Gua 2016. tahunnya 2016. Cuman ceritanya itu jauh dari sebelum 2016. Jadi 2011 itu mulailah awal-awalnya kisah-kisah gua tuh. Jadi 2011 itu gua baru masuk kuliah. Ceritanya kenal sama cewek ya kan. Kenal sama cewek. Akhirnya kita agak cocok kita jalanin. Tapi kita LDR nih. Gua di kampung gua, dia ngerantau. Gua kuliah, dia juga kuliah sebenarnya. awalnya kenal dari zaman dulu masih SMS-an lah kayaknya. SMS-an 2011 tuh. Berarti berapa tahun yang lalu ya? Iya. Masih SMS-an gitu. Akhirnya ngeklik lah. SMS-an ngeklik, ya udah. Belum ketemu sebenarnya. Oh, lu selama berhubungan tuh belum ketemu? belum ketemu. Cuman SMS-an aja. Tapi ngeklik dengan orangnya. Akhirnya singkat cerita jadian lah gitu. Sama ada cewek. Satu daerah juga, cuman dia bukan kerja, dia kuliahnya di luar kota. Kalau gue di kota gue sendiri. Oke. Jalan lah sampai beberapa waktu berjalan gitu ya. Sempet gue kenalin sama teman-teman gue zaman kuliah tuh. Gua kan teman tongkrongan di kampus nih, gue kenalin. Gue kenalin teman tongkrongan di kampus. Tapi ketika gue ngenalin ke semua temen gue ya, temen gue kan lumayan banyak nih di kampus ya. Karena gue orangnya aktif. Maksudnya aktif tuh bukan aktif apa-apa ya. Jadi gue kenalan sama semua orang lah. Kakak kelas, adik kelas, teman sebaya. Nah, waktu itu gue kenalin sama kakak kelas gue. Kita sebut aja Teteh namanya. Cewek nih. Cewek. Teman gue, kakak tingkat, namanya Teteh lah. Nah, si cewek gue tuh kita sebut Mawar deh. Mawar, oke. Ya kan. Si Mawar ini gue kenalin sama Teteh.
Cuman responnya nih cewek gua nggak, agak gimana ya, dia antisosial lah sebenarnya waktu itu yang gua inget ya, karena ini jauh banget ya gitu. Gue juga Maksudnya masih sosial mengingat. nih introvert gitu. Iya, Oke. introvert begitulah. Terus kenalan sama si Teteh, cuman kenal doang gitu. Habis itu cabut lah. Si Teteh nanya ke gua, itu cewek lo, kata dia. Cuman kan gua orang Sunda nih, Iya. dia pakai bahasa Sunda, cuman kita konversi ke bahasa Yang mudah Jakarta lah ya, dimengerti yang mudah Jakarta. dimengerti lah, Iya. ya kan. Itu cewek lu. Iya Teh, aneh banget dah, kata dia. Anehnya ngapa dah? Ntar gue ceritain dah kalau kita punya waktu. Oke. Itu kalau nggak salah tahun 2013 atau 2014 gitu lah. 2013 2014 lah. Sebenarnya gue perjalanan sama dia tuh namanya LDR ya, ngerasa pacaran nggak pacaran namanya juga LDR. Gitu. Berarti lu dari 2010 ke 13 2011 tuh udah 2 tahun jalanin. Iya udah tahun jalanin tapi ya namanya LDR. Tapi nggak pernah ketemu. Ketemu paling setahun sekali, 2 kali, 3 kali kan gitu doang. Iya sebenarnya gue nggak dibolehin pacaran. Karena dia LDR kan nggak sering ketemu nih. Iya. Sama nyokap sama bokap juga nyangkanya ya anak gue jomblo gitu. Iya, Padahal mah ya punya Punya. gitu. Cuman ya LDR. Jadi jarang ketemu, jarang apel dan sebagainya lah. Ketemu sama si Teteh itu, Teteh bilangnya begitu, aneh. Kok terus dia bilang, kok lu mau sama dia? Emang kenapa, kata gua, cewek gua. Ntar aja kalau lagi enak lah berdua ngobrolnya, kata dia. Satu waktu gua tagih tuh janjinya. Teh ngobrol, ayo gimana ngobrol lah. Ngobrol kalau nggak salah di kantin dah, berdua tuh sama si Teteh. Lu bisa-bisanya jadian sama tuh cewek. Emang kenapa? Ya aneh aja sih gitu. Secara lu di kampus nih aktif, kata dia. Masa nggak ada cewek kampus yang mau sama lu gitu. Waduh. Kenapa nih ya kan? Iya, kenapa nih? Anjir, ada something Ada pasti. something. Ya. Ya gua nggak tahu, gua kliknya sama dia sih sebenarnya. Ngepas sama dia ya kan. Terus dia bilang, lu aneh dah, mendingan ikut gua, kata dia. Kita ke guru ngaji gua biar lu tahu yang sebenarnya apa. Itu 2013 tuh. Cuman ya gua nepis, apaan sih? Aneh banget, kata gua. Nggak jelas. Udah, abis itu udah gua nggak notice lagi dengan hal itu, ya jalan sebagaimana mestinya aja. Gua kuliah, dia kuliah, jalanin LDR. Terus seiring berjalannya waktu, lulus dah. Gua lulus kuliah, gua kerja di Jakarta. Tahu-tahu bokap nyokap gua tahu. Lu pacaran? Gua pacaran sama tuh cewek, si Mawar. Si Mawar. Tahu namanya orang tua, dia apa namanya, feelingnya kuat ya. Iya, ngerasa lah. Feelingnya kuat, ngerasa segala macam. Udah notice ke gua nih. Pas gua kerja di Jakarta 2015 loh. Lu jangan pacaran sembarangan. Jangan sembarangan cewek, kan. Apalagi sama si Mawar. Kok dia udah kenal tuh langsung tuh? Iya, tak taunya itu di sosmed. Oh, di sosmed. Gua kan suka update-update, ya kan, di Facebook dulu. Iya, dikepoin lah ya kan. Belum ada Instagram kalau nggak salah. Iya. Belum ada Instagram. Nah, nyokap bokap gua aktif di sosmed. Mantau gua tuh. Ternyata, oh nih anak gua udah punya cewek. Ceweknya si Anu namanya, si Mawar. Notice, nelpon, lu jangan pacaran sama sembarang cewek, apalagi sama si Mawar, jangan dah, kata dia. Enggak kok, itu cuma temen doang. Bohong lu. Akhirnya ya gua ngaku itu udah di Jakarta, ngaku gua pacaran sama dia dengan tegas. Nyokap bokap gua udah putusin, lu nggak baik buat dia juga nggak baik buat lu. Gua nggak tahu artinya apa namanya orang tua ya. Akhirnya dengan umur masih muda ya gua salon aja sih, gua backstreet dah. Gue bilangnya sih udah putus, tapi gue masih jalan sama dia. Satu waktu gue jalan tuh di mana ya, di Cikarang kalau nggak salah dah, di Cikarang, karena dia keterima kerja di Cikarang.
sorry. Terima kerja di Cikarang, gua ketemu dia tuh makan di salah satu mall. Gua update dulu udah ada WA tuh, udah zaman 2016 kan udah ada WA. Ada WA, gue inget dulu. Nyokap bokap gue juga udah punya WA masing-masing. Iya. Gitu. Gua update di status WA, jebret. Nyokap bokap tahu, langsung ditelepon. Gua lagi makan sama dia nih. Ditelepon. Gua angkat, cuman agak jauh lah dari dia. Lu di mana? Ketemu si Anu, udah dibilangin, jangan hubungan sama dia. Nadanya keras. Gua nggak tahu kenapa bisa sampai sekeras itu. Ya udah, akhirnya gua pamit pulang, gua tinggalin. Oh, lu nggak ke situ lagi tuh, nggak nyamperin? Tetap Gua bilang. Gua selesaiin makannya. Setelah itu pulang gua ke Jakarta. Lu nggak anter? Gua anter kan sejalan tuh. Gua anter dia ke Oh. tempatnya dia, terus gua pulang Jakarta. Nyampe di Jakarta gua ditelepon lagi. Udah nyampe kosan belum lo? Udah nih, ditelepon. Udah gua bilangin, jangan berhubungan sama dia. Lu badek banget lah jadi bocah. Bahasa kitanya ya. Iya. Udah gua diem aja. Itu sejam lebih kali dia bokap gua ngoceh, gua dengerin aja. Kesel mah kesel, namanya juga masih muda. Iya kan? Kesel lah sama bokap begitu. Cuman ya ini kenapa sih jadi begini, emang apa salahnya sih si Mawar? Gua berpikir ya udah deh, gua turutin deh. Akhirnya gua putusin si cewek, si Mawar nih. Putusin, jebret, diputusin di telepon doang. Dengan alasannya sama, nyokap bokap gua nggak ngerestuin lah intinya. Nggak ngerestuin. Terus dia nggak mau, pokoknya mau nggak mau selesai, gua bilang gitu. Akhirnya gua ganti nomor biar putus nih komunikasi. Itu kalau nggak salah Februari 2016, gua udah inget nih. Februari 2016 kalau nggak salah. Puasa itu bulan Juli. Puasa 2016 itu bulan Juli, boleh dilihat lagi dah. Mau di Agustus sih ya. Juli Agustus deh. Bulan Februari selesai. Terus beberapa bulan kemudian, gua kan kerja gua kan shifting. Iya. Kadang masuk pagi, pulang sore, kadang masuk pagi, pulang malam. Kadang pokoknya nganclok-nganclok dah kerjaan gua dah. Ya, 3 shift lah ya. 3 shift. Saat itu gua lagi nyantai. Pulang sore sambil gue inget-inget ya, pulang sore terus habis maghrib itu malam Jumat atau bukan ya, gue nggak tahu dah, tapi gue ngaji tuh. Gue biasain tuh nggak sempet gue sempetin habis maghrib ngaji barang seayat 2 ayat lah gitu. Selesai malam gue tidur. Gue kan ngekos berdua nih. Gue sama temen gue tuh umurnya lebih tua lah dari gue. Gue tidur tuh, sebenarnya dia duluan yang tidur. Kamar kamar kosan udah gelap, udah digelapin kamarnya. Gue tidur. Pas gue tidur ya paling beberapa jam lah. Pas gue tidur, gue ngerasa kan kalau kamar kosan tuh pasti di atasnya ada roster tuh. Di atas pintu. Nah, itu rosternya sepanjang tembok tuh. Ini pintu, ini kasur gua nih, gua ngadep ke pintu. Tidur gua ngadep ke pintu, si rosternya panjang dari pintu, ujung tembok pintu sampai ujung seberangnya tuh. Rosternya. Lubang angin. Nah, di roster gua ngeliat seperti ada 2 sosok. Awalnya dari jauhan gua nggak ngeliat tuh. Itu apaan, kata gue ya. Itu apaan? Pas gue lihat ada 2 sosok yang ngedeketin gue. Satu badannya tinggi gede, cowok sosoknya. Yang satu kecil, tapi nggak ada palanya. Anjir, sorry, gue kaget. Palanya tuh ditenteng sama dia. Gokil. Serius. Jadi yang gue juga mau merinding nih. Yang sebelah kiri nih badannya gede tinggi. Terus yang kanannya tuh kecil, nggak ada palanya tapi palanya ditenteng.
kepalanya ditenteng. Dia dari jauh ngelihat makin dekat. Gua ngerasa ditibanin sama dia langsung buk gitu. Gua kan tidur ya, gua sampai loncat, temen gua juga sampai Kaget lah pasti. kaget. Iya. Astagfirullah, gua bilang astagfirullah. Dia bilang, ngapa lu? Enggak bang, kata gua. Enggak, gua kayak ada lihat sesuatu katanya. Gua bilang, lu ngaco lu, kata dia. Enggak bang, beneran bang. Gua ngaheho tuh, bener-bener haheho. Yang namanya orang kaget tiba-tiba ditiban begitu aja. Terus tiba-tiba ruangan kamar gue jadi anyep. Lu tuh anyep gak sih? Yang tadinya seger, kan kamar gue punya jendela. Jadi kayak apa ya? Ruangannya udah kayak udaranya udah. Iya, jadi anyep aja. Anyep lah gitu. Gak enak banget. Gak enak. Kan kosan gue ada jendelanya gede. Gede, bisa dibuka. Dan langsung madep ke jalan. Di balkon lantai 2. Ada balkonnya, terus langsung ke jalan. Jadi udara tuh bagus sirkulasinya. Ini bener-bener anyep malam itu. Tiba-tiba anyep. Itu kalau nggak salah jam 11 sampai jam 1 malam dah kejadiannya. Temen gua kebangun dan dia nggak bisa tidur. Oke. Pindah dia ke kamar sebelah. Karena kamar sebelah juga teman kan berdua, nggak kos-kos berdua. Yang temannya satunya lagi nggak ada. Dia tidur kamar sebelah. Gue dengan ya memberanikan diri, yaudah dah, gue tidur dah dengan baca-baca. Akhirnya bisa tidur. Beberapa hari kemudian, waktu gue punya waktu, gue telepon nyokap gue, bokap gue curhat. Waktu malam itu, gue cerita nih, ditampakin sosok gini. Udah lu pulang, kata dia. Pulang. Gue minta cuti kantor gue pulang ke kampung gue. Diceritain lagi lah di kampung. Itu gue kalau nggak salah berangkat dari Jakarta tuh pagi, nyampe sore diceritain. Itu di rumah ya, di rumah gue di kampung ada meja makan. Gue ngobrol bertiga sama nyokap. Adik gue kalau nggak salah dia bertidur dah kalau nggak salah. Cuman bertiga doang tuh. Gua, bokap gua, nyokap gua di depan bokap gua di meja makan. Nah, kebenaran nyokap gua tuh punya sedikit kelebihan. Dia bisa berkomunikasi dengan hal-hal yang tidak bisa dilihat oleh orang biasa. Akhirnya lagi ngobrol, tiba-tiba nyokap gua nih jatuh begini ke kursi. Tadinya begini ya. Kelak aja. Diam. Tahu-tahu ketawa. Tawa, dan ketawanya bukan tawa nyokap gua. Iyalah. Iya. Nggak mungkin tiba-tiba. Iya. Terus gua pindah di tempat duduk gua tuh ke depan nyokap gua biar nyokap gua nggak jatuh. Maksud gua kan. Ditanya lah sama bokap gua, siapa ini? Tawa doang dia. Gitu lagi. Tanya lagi. Siapa? Dijawabnya kalau nggak salah, aku yang di tubuhnya Mawar. Waduh. Maksud dan tujuannya apa? Ditanya sama bokap gue diem aja karena kan udah dimarahin habis-habisan itu. Sore itu pas nyampe tuh gue dimarahin habis-habisan. Gue nggak berani nyangkal omongan nyokap bokap gue. Diam aja gue, nunduk aja sambil megangin nyokap. Tujuannya buat ini biar si Ijul ini senang sama si Mawar. Oke. Terus apalagi? Ya itu biar dia terus ke si Mawar terus, kepikiran si Mawar terus. Anjing, di situ gue bener-bener kebuka tuh pikiran gue. Wah, kampret, kata gue, nih orang nih gue kenal lama 6 tahun loh. 6 tahun ternyata gue diguna-guna biar deket sama dia terus. Tapi sorry bang, menurut lu nih cewek dari segi
Look. laki-laki Iya. normal nilainya berapa dari 1 sampai 10? Kalau Look ini ya, Iya. look ya. Kita sebagai laki-laki nggak munafik dong. Iya, oke. Dari mata turun ke hati. Heeh. Kalau kita range 1 sampai 5, dia Sampai 10 dong. sampai 10. Kalau 1 sampai 10 mungkin di bawah 5 kali ya. Di bawah 5. Iya, serius. Setelah gua tahu ini, gua lihat lagi nih foto-fotonya. Wah, kampret, gua udah nggak ini lagi. Serius. Nggak bohong gua. Makanya si teteh yang tahun 2013-2014 nanya gitu. Kenapa lu nggak nyari di kampus? Lu kan orang aktif. Pasti ada yang mau lah sama lu di kampus. Gitu. Cuman ya karena gua diguna-guna itu. Terus gua lanjutin nih. Terus tiba-tiba ditanya tujuan maksudnya apa? Ya buat gua terus dekat sama dia. Biar gua kepikiran dia. Si makhluk itu. Cewek tuh makhluknya tuh. Habis itu bokap gua nyuruh dia pergi, gak usah ganggu lagi. Suruh pulang lah ke tempatnya. Lu disuruh sama siapa? Pulang ke sono. Terus nyokap gua dari tadinya kan begini ya sambil ngomongnya. Terus dia langsung gubrak lagi nih. Blag lagi. Udah gue diem aja. Bokap gue langsung bilang, tuh kan dibilang juga apa, kata dia. Lu tuh diginiin digituin, nyari masalah mulu, kata dia. Ya udah gue diem aja udah, nggak mau nyangkal dah. Masuk lagi ngomong. Tapi masuknya tiba-tiba nyokap gue bangun dan lari ke pintu. Jadi ini meja makan nih, meja makan gua. Jadi rumah itu letter L, rumah gua tuh letter L. Nah, meja makan gua ada di letter L sini nih. Di sini. Nah, di sini tuh ada pintu. Jadi depannya meja tuh ada pintu. Dia langsung lari mau ke pintu. Untung gua pegangin sama bokap gua pegangin. Dok, gua pegangin gitu. Mau kemana? Kata dia. Dia bilang, aku mau bawa dia, kata dia. Aku mau bawa dia. Mau bawa kemana? Mau dibawa ke tuanku. Ininya siapa? Suruhannya si Mawar. Langsung dicariin kursi, gua ambil kursi, dudukin dulu. Bro, ya gue juga sebenarnya nggak enak ya mau nyokap ya. Sampai dibanting. Nyokap itu mau dibawa sama jasadnya. Jasadnya tuh mau dibawa sama si tuannya itu sama si makhluk. Dibawa ke tuannya. Suruhan si Mawar. Jatuh. Kita jatuhin ke kursi biar diem. Maunya apa? Aku mau bawa dia sama bawa ini anak kalian. Disuruh sama si Mawar. Kami suruhannya tuan saya disuruh sama si Mawar. Parah tuh. Udah gua merinding parah. Diem aja gua udah nggak bisa ngapa-ngapain. Iya, lu nggak bersalah lah. Nyokap gua jadi korban sama bokap gua. Terus ditanya-tanya lah sama bokap gue lupa nanya apa aja. Habis itu cabut tuh aja, tiba-tiba bilang terus ada lagi yang masuk. Cuman gue pindahin dulu nyokap gue nih, jangan di kursi, pindahin ke ruang tengah biar agak baring. Kan kalau mediasi itu berat badannya. Ditambah nyokap gue badannya agak gede, gitu, ada gede. Jadi kita pindahin dulu nih, kita bopong, pindahin ke tengah, dia tidur. Pas dia tidur masih merem, ditidurin masih merem. Masuk satu, des, ngomong. Entah dari mana, tapi ini baik. Baik nih makhluk. Baik makhluk nih. Baik makhluk. Kalau nggak salah dari daerah Cirebonan dah. Bilang gini, besok kamu ke gua sama bokap gua suruh anterin gua ke tempatnya Sunan Gunung Jati. Jaroh ke sana. Jaroh, ngaji, sholat di masjidnya, ngaji di depan pintu makam Sunan Gunung Jati. Habis itu kalau bisa ambil air 7 sumur di situ, mandi. Terakhirnya jangan lupa ambil tanah di tempat muhasabahnya Sunan Gunung Jati.
Oke. Nah kita cari tahu nih tempatnya di mana, tempat muhasabahnya. Kalau makamnya kan gue alhamdulillah sering ya dulu ya, Iya. zaman dari SMP lah, SMP itu udah diajakin sama bokap buat ziarah ke Gunung Jati, Sunan Gunung Jati. Akhirnya kita berangkat tuh besok zuhur, kita berangkat ke makam Sunan Gunung Jati. Kita ke sholat zuhur dulu di masjid, habis itu ngaji sebalik kalau nggak salah, ngaji Yasin di situ apa enggak ya, gue lupa. Habis itu geser ke makam Sunan Gunung Jati, ngaji di situ, ngaji sekuatnya ngaji lah, entah lu ngaji, kalau nggak salah gue ngaji Yasin sama ngaji apa ya, doa nurun nur buah kalau nggak salah. Oh iya. Disuruhnya itu ngaji di situ masih sebenarnya gue masih dongkol sama diri gue sendiri, gue dongkol sama tuh orang, gue kasihan juga mau bokap nyokap gue jadi korban. Di situ wasilahnya begitu, habis ngaji ngambil air, kita keliling tuh, jadi sumurnya itu mencar-mencar apa tong, ada yang di sini ada yang di sono. Habis ngaji tuh kita nyari, kita bawa air, bawa jerigen kalau salah, bawa jerigen, kita isi air tuh, sumur 1, sumur 2 sampai 7. Nah ada kejadian yang gua nggak bisa nemuin sumur kelima. Kenapa tuh? Wallahu alam gimana ceritanya, padahal siang hari tuh, siang menjelang sore gua nggak nemuin. Padahal gua nanya ke Kuncen, Mas sumur yang kelima di mana? Kata dia, no di sono, lurus kalau nggak salah nanti belok kiri, ada lapangan belok kiri lagi. Gue ikutin, harusnya ke sini nih, belok kiri, terus belok kiri lagi, nggak ketemu. Tapi lu 6 sampai 7-nya udah? Pokoknya 7 udah nih. Kalau nggak salah 7 di belakang. Jadi tempat situs itu kebagi 2, Ji. Kalau sebelah kiri dari kota Cirebon itu makamnya Sunan Gunung Jati. Dia adanya di namanya Gunung Sembung. Nah, ini jalan Indramayu nih, jalan Cirebon Indramayu. Nah, sebelah kanannya namanya Gunung Jati. Makamnya gurunya Sunan Gunung Jati, Syekh Nur Jati. Nah, di sini tuh kalau nggak salah ada 3 sumur, sisanya di sebelah kanan. Gue udah sampai ke belakang bukitnya itu udah nemu. Nah, yang kelima itu kalau nggak salah dari bukit itu ke arah sono ke kiri, nggak nemu. Sampai 3 balik, kagak ketemu. Nanya lagi ke Kuncinya, sebelah mana? Itu di situ, nanti belok kiri terus belok kiri lagi. Kita cobain ke situ. Kalau nggak salah ya, mudah-mudahan kalau misalkan salah mau dikoreksi. Pada intinya gua nggak ketemu sumur nomor 5 atau nomor 4, pokoknya nomor yang di daerah situ gua nggak ketemu. Ujung-ujungnya ketemu setelah gua ngaji dulu di tempat Syekh Nur Jati, makam Syekh Nur Jati, gua ngaji. Abis itu bokap gua bilang, ayo nyari air lagi, yang terakhir nih, yang kelima, nomor 5 kalau nggak salah. Cari, ketemu, alhamdulillah, isi lah tuh, penuhin. Nah yang terakhir gua harus ngambil tanah di tempat muhasabahnya Sunan Gunung Jati. Itu ada di balik bukit Gunung Sembung, jadi kita harus naik dulu baru turun. Nah adanya di sebelah kanan. Tempatnya itu mulut dia kayak gua, Ji. Guanya segini, tapi ketika udah masuk dia ada lapang, agak lapang, jadi bisa buat orang berdiri. Iya. Nah cuman agak turun tuh dari mulut gua tuh, agak turun baru kita bisa berdiri. Nah gua harus ngambil tanah di paling bawah, dasar ketika Sunan Gunung Jati itu bersila katanya. Ya udah diambil lah segenggam, alhamdulillah lumayan banyak, masukin lah ke plastik. Kita pulang, alhamdulillah nyampe rumah dengan selamat, bawa air sama bawa tanah tuh. Kata nyokap, ini air pakai mandi, kalau ini bawa gelas dulu, tuangin ke gelas buat minum, mandi dulu. Mandilah pakai air itu, bismillah. Ya gue juga dia nggak ngomong pakai baca-baca apa, cuman dengan
ke apa namanya keyakinan gue pakai doa mandi wajib deh, Iya. biar sekalian mensucikan Bersih, kan, oh, biar bersih bersih. gitu. Ya udah akhirnya gue mandi des kelar tuh. Mandi gue minum, habis itu nyokap gue bilang, ini tanah besok lu bawa ke Jakarta, segenggam tuh lu tanam di kamar lu. Gimana ceritanya lu bisa tanam di kamar lu? Tanam di kamar gua kan kamar gua kan kosan nih, Iya. keramik, Iya. nggak bisa. Oh. Mana nih? Udah lu congkel dikit keramiknya, natnya lu masukin tanahnya sedikit aja, walau sedikit aja. Habis itu tutup lagi, jangan sampai kelihatan orang. Ya udah. Sama gua disuruh dapat tulisan Arab. Itu doanya doa nurun nur gua, ditulis sama bokap gua sendiri. Ditulis sama dia, terus dikasih di kertas biasa, dimasukin ke plastik sama tanah itu, digabungin. Gua berangkat ke Jakarta bareng bokap gua. Bokap gua ngawal gua biar gua selamat sampai kosan. Takutnya di jalan gua kena nih sama dua makhluk yang pernah disamperin ke kosan. Gitu. Terus nyampe lah ke kosan, dengan baca doa bersama di kosan. Habis itu kita masukin ke tanah itu gua masukin sama bokap gua. Terus tulisan doa nur gua itu gua simpen kemanapun gua jalan. Tapi jangan di dompet. Kenapa tuh? Wallahu alam ngomongnya gitu. Sama jangan dimasukin ke WC kali ya. Oh, kalau itu enggak tuh, enggak ya? enggak diomongin, cuman Enggak. ya gue notice kan ada orang yang ngomong begitu, iya, akhirnya biasanya gue kan kayak gitu kan. akhirnya gue masukin ke tas aja. Tas aja. Di tas, gue selipin di tas tuh. Di tas kan gue kerja pakai tas, kemana-mana bawa tas. Gue bawa tuh. Seret. Nah malamnya nyokap gue kan di rumah sendiri. Kan gue berangkat pagi tuh besok, berarti. Oh iya, bokap nganterin kan? Ya kan bokap gue nganterin Iya. tuh, nyokap gue sendiri di rumah sama adek gue. Ternyata dapat kabar nyokap gue juga didatengin lagi. Didatengin lagi sama 3 makhluk itu, yang cewek sama 2 tuh tinggi gede sama yang gak ada palanya. Didatengin katanya. Yang cewek katanya udah gak mampu lagi dah, gak mampu buat deketin gua. Udah gak mampu ya, karena kan udah ada, gua dikasih wasilah dong, gua udah ikhtiar katanya. Terus yang 2 ini ngehajar nyokap gua. Nyokap gua kalau nggak salah waktu itu sampai agak biru deh badannya deh, agak biru. Kata bokap gua ya, setelah dia pulang difotoin lah kalau nggak salah itu, agak biru. Tapi nyokap gua bilang ujung ceritanya 2 makhluk itu musnah dengan cara, ternyata bosnya tuh bukan dari 2 makhluk itu, yang paling kekuatannya paling besar tuh bukan yang badannya gede, yang palanya ditenteng. Wah, jadi Palanya ditenteng tuh. Kalau digambarin nih beneran kecil, makhluk itu kecil, kelihatannya kecil, tapi nggak, palanya bener-bener ditenteng ini. Tenteng. Terus merinding gue. nyokap gua ya mungkin gimana ceritanya gua nggak tahu. Terus pengakuan nyokap gua, dimusnahinnya itu 2 makhluk itu dengan cara palanya itu ditempelin lagi ke lehernya, dok, langsung musnah. Sama nyokap lu tuh? Iya, katanya udah langsung dar, selesai Semuanya tuh habis semua tuh. Habis tuh 3 makhluk itu udah selesai. Cuman gue dikasih wejangan, lu jangan jalan-jalan ke daerah Kulon. Kulon. Lu paham dah daerah Kulon di mana? Paham gua. Paham kan? Lu tahu, paham lah di mana. Karena tuannya yang jadi suruhan si Mawar itu dari Kulon. Dan kenapa dia menyerah? Karena kalau kita rujut ke silsilah, kata nyokap gua, Cirebon itu lebih tua dibanding Kulon. Mereka menyerah. Setelah itu udah tuh gua tenang, pikiran gua bebas. Yang tadinya
pikiran gua rungkat mulu, kusut mulu. Iyalah pasti. Namanya ada Ke orang tua ngewangkal mulu karena efek dari itu. Iya. Parah pokoknya mah, ngewangkal ke orang tuh bener-bener. Nyokap lu sama bokap lu kenapa nggak dari awal ya ngasih tahu ya? Cuman bilang ngasih tahu jangan sama dia, enggak. Ya Aja gitu. nggak tahu kenapa ya. Iya. Emang jalannya harus begitu mungkin. Ya buat pelajaran. Ya buat pelajaran bahwa lu jangan asal pilih. Lu harus ngobrol dulu sama orang tua. Nah, nggak sampai selesai di situ, toh. Sebelum puasa, bokap gue lagi kerja, adik gue lagi sekolah, nyokap gue sendiri di rumah lagi beres-beres. Dia ngelihat ada cewek. Ini mah manusia. Iya. Cewek umuran ya cewek lah pokoknya lah, dia nggak tahu umurnya berapa lah. Cewek mondar mandir depan rumah. Kan rumah di kampung gua nggak pakai pagar nih. Iya. Halamannya lumayan luas. Ditanemin namanya di kampung ya, ditanemin pepohonan, rumput-rumputan gitu. Mondar mandir. Nyokap gua notice nih orang apa mondar mandir mulu. Terus tiba-tiba si cewek ini pas mondar mandir dia agak masuk ke halaman gua, dia nunduk begini ke tanah. Entah mau bagaimana, kayaknya dia mau ngegali tanah. Nyokap gua ngeliat, langsung lari keluar. Langsung diangkat sama nyokap gua. Kamu siapa? Mau ngapain kamu di sini? Kamu megang apa? Enggak bu, saya mau minta ini pohon. Katanya pohonnya bagus. Itu di tangan ada apa? Enggak, ini mah bukan apa-apa. Itu tanah udah digali, kata nyokap gue ya. Nyokap gue berarti mau nanam tuh ya dia. Nah, dia mau nanam sesuatu di tangan. Itu telur bebek busuk. Dan konon ceritanya kalau telur bebek busuk ini udah ketanam, udah keluarga gue bakal belangsak sampai seumur hidup. Konon ceritanya. Dan alhamdulillahnya ketahuan sama nyokap gue. Diambil tuh telur bebek itu diambil, ditarik tuh cewek. Serak, kamu suruhannya siapa? Disuruh siapa kamu? Disuruh sama keluarganya Mawar. Dikasih duit berapa lu? Nggak ngaku. Dikasih duit berapa? Ditarik ini duit berapa? 2 juta. Bangke lu. Wah, itu telur bebek dipecahin di tubuhnya dia tapi nggak pecah. Nempel di sini katanya. Nempel di sini, nggak pecah tapi nempel gitu. Nempel dan berubah bukan jadi telur, jadi kayak daging, jadi nonjol gitu doang. Iya. Gila, bisa gitu ya? Iya. Walau alam ya, gue diceritain itu. Tapi emang ya nyokap bokap gue dua-duanya ngomong dengan hal yang sama. Nempel. Abis itu suruh pulang dan walau alam gimana ceritanya tuh cewek, kasihan banget sih sebenarnya. Sampai nanggung beban sebegitu. Iya, disuruh ya. Iya, disuruh dengan nominal uang segitu. Kayaknya jadi begitu. Setelah itu, tapi lu tahu tuh cewek itu siapa? Enggak tahu. Kan gua suruhan aja ya. Iya, disuruhan. Kan gue dapet cerita pas ditelepon. Nempel. Terus satu waktu gue pulang, gue nanya, cerita lagi tuh pas pulang. Mereka cerita begini. Gue nanyain, itu beneran nempel? Beneran. Kata dia, serius demi Allah, dia bilang gitu. Sampai ngomong demi Allah kan. Oh berarti nempel. Gila banget nih orang, kata gue. Sampai sebegitunya gitu. Iya. Sampai sebegitunya. Karena ya bagi gue apa ya? Gue waktu dulu dibilang ganteng kagak, dibilang kaya juga kagak. Terus ketemu motor aja nggak punya. Di sosmed lagi ya? Iya, ketemunya dikenalin temen sebenarnya. Oh, dikenalin temen. Itu zaman 2011. Kelar tuh 2016. Ya alhamdulillah. Dengan wasilahnya harus berjalan ke sana ke sini nyari air, jiaro, ngambil tanah, ya alhamdulillah sampai sekarang fine aja akhirnya gitu. Berarti itu selama kurun waktu itu si Mawar ini udah lost kontak sama lu? Apa bener-bener lost kontak. Dan gua nggak mau lagi berhubungan sama dia. Terus itu keluarganya ngapain nih ngirim-ngirim gitu ya? Ya mungkin dendam aja kali ya? Hah?
Dendam kali ya karena Iya gagal. mungkin ya karena ya ini kan udah berjalan lama nih gua masih mawar nih gitu Iya. kan. Kok nggak jadi gitu kan. Mungkin orang tuanya mikirnya harus jadi nih bocah gitu. Cuman kan gua mikirnya gua masih panjang gitu, harus kerja dulu, Iya. harus bantu orang tua dulu, harus bantu adik. Ya, terus notice dari bokap nyokap gue juga nggak boleh sama dia. Tiba-tiba gue putusin, jadi begitulah, berantakan pokoknya itu, berantakan banget pokoknya, gila. Efeknya tuh gue bisa, ya kalau dibilang bandel ke orang tuh bener-bener bandel, ngebohong. Karena kan ada isinya kan Iya. di badan lu tuh. Iya, ditempelin Iya. jatuhnya kan, pokoknya gue ngebohong mulu, terus. Tapi lu lama juga ya. Iya, gue nggak ngerti itu bisa lama. Lamanya tuh ya sama kayak orang-orang pada umumnya ya, putus nyambung. Ini dia berarti dia nyewa dukun ya? Apa gimana? Bilangnya sih gitu, kan dia bilangnya disuruh tuanku yang dibayar oleh keluarga si Mawar, yang disuruh oleh keluarga si Mawar, nggak ngomong dibayar. Tapi sekarang udah nggak ada kabar tuh. Gua nggak mau berhubungan lagi dah. Nggak berhubungan Nggak lagi. mau lagi berhubungan. Nggak. Ada lagi nggak cerita yang Banyak sih sebenarnya mah, Banyak ya? cuman kayaknya nggak yang masalah yang si Mawar ini udah itu doang? udah sih itu Udah aja itu sih. Tapi cerita horor yang lain banyak ya kayaknya. Adalah banyak lah sebenarnya mah. Ya karena nyokap gue bisa mediasi kan, ada satu kelebihan gitu. Jadi banyak lah. Pokoknya yang sangat gila di kehidupan gue tuh itu sih. Dihajar oleh dua makhluk, yang satunya badannya gede, satunya nggak ada palanya ditenteng. Iya. Itu yang bikin serem sih anjir. Iya, gue kalau misalkan minta tolong sama orang yang bisa ngegambar nih, gue pengen minta tolong udah gambarin tuh waktu itu tuh. Kayak gimana? Itu bener-bener serem gue. Teman gue aja sampai nggak mau tidur bareng gue lagi dari detik itu. Gue ngekos sendiri. Akhirnya ngekos sendiri. Iya, gue nggak bareng sama dia lagi, ngekos berdua. Dia pindah, gue sendiri. Karena begitu. Segitunya ya. Iya. Oke, cukup ya Bang ya. Siap. Cerita pada video kali ini ya. Oke, para teman tidur semua, tadi sudah mendengarkan cerita dari Bang Ijul. Alhamdulillah, semoga buat pelajaran semuanya para teman tidur. Jadi cerita ini tuh pengalaman lu banget ya Bang ya? Iya, pengalaman gue banget. Pengalaman gue banget itu. Yang bikin lu jadi hati-hati lah sama perempuan ya? Iya, akhirnya gue jadi hati-hati sama perempuan. Terus apa lagi ya? Gue jadi lebih respect sama orang tua, omongan orang tua. Iya benar, itu yang penting sih. Karena kan gue berbohong mulu kan orang tua, terus bahasa Sundanya ngawangkal lah gitu. Jadi itu para teman tidur. Jadi setiap kejadian tuh pasti ada hikmahnya ya Bang ya? Iya. Oke. Benar. Oke, para teman tidur. Kalau teman-teman punya cerita horor kayak Bang Ijul, boleh nih kalian bisa kirim ceritanya lewat email atau DM Instagram di bawah sini nih. Oke, sekian dari gua Tong AWR. Ini dia narasumber Bang Ijul. Baik. Jangan lupa juga di follow Instagramnya di bawah sini nih, ya Bang ya. Oke, boleh, mantap. Follow. Boleh dah. Boleh deh. Oke, para teman tidur semua. Cukup sekian pada video kali ini. Terima kasih dan selamat tidur.